akses ke pasar dan akses ke area pertanian itu masih butuh, kita masih banyak PR. Kalau akses sudah oke, fasilitas fisiknya di di area pertanian dan di pedagang juga sudah diperbaiki, maka orang-orang yang kerja di situ juga akan lebih baik, lebih nyaman, kualitas barang-barangnya juga bisa lebih terjaga, yang nggak gampang kotor, nggak gampang rusak, itu akan lebih mudah dijaga. Maka harapannya adalah supaya itu bisa terjadi, selain digelontorkan dana untuk perbaikan fasilitas dan lain-lain, tapi juga ada pembinaan yang lebih rutin, pembinaan yang emang berbobot ke para pedagang dan ke para petaninya untuk meningkatkan kayak cara kerja dan standarisasi produk mereka. Jadi kita mesti berawal dari hulunya ini, nggak cuma dari fasilitasnya, tapi dari orang-orangnya juga nih. Educate juga ya mereka semua ya. Ya, pembinaannya ini harus di level up, standarisasinya di level up. Oke, barang bagus menurut gua udah bukan yang kayak gini lagi, tapi udah one or two step ahead, lebih advance lagi. Dari situ dulu. Nah, hulunya udah beres, ntar di processing. Kita selama ini kenal dengan source kita banyak, tapi processing kita dan maintenance-nya kita dalam banyak hal kurang baik. Nah, nanti di processing ini added value apa nih? Produk-produk ini produk komoditas. Jangan terlalu banyak kita terpaku di komoditas kan. Nah, added value apa di sayur-sayuran dan di buah-buahan yang bisa diberikan. Nah, ini harus kita perkuat di lini ini sehingga nanti produk akhirnya itu value-nya tuh tinggi. Welcome to SOS Podcast. Simak orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, Sinergi Open Talk Session bersama aku Ray, dan kali ini kita berkesempatan spesial datang satu orang bintang tamu yaitu Johannes Leonardo. Yang aku dengar katanya nama panggilannya itu adalah pedagang sayur dari Itali. Nah, ya. Bro Jo, coba nih, aku pengen tahu sedikit, kok bisa nih ada julukan pedagang sayur dari Itali? Hubungannya apa sih pedagang sayur Itali? Kenapa nih? Coba boleh cerita sedikit kok. Ya sebenarnya sih hubungannya nggak ada hubungannya, tapi kebetulan aja teman-teman pada tahu dulu kayak gue bisa bahasa Itali, ngomong bahasa Itali, dan dulu sempat di Itali 1 tahun. Ya karena itu aja makanya panggilnya pedagang sayur Itali. Sebentar, di Itali 1 tahun ini ngapain nih? Jadi pedagang sayur atau main bola di Itali? Nah, itu udah lama ya, kayak 2009, berarti 15 tahun yang lalu. Wow. 2009 dapat kesempatan lah dia kayak beasiswa untuk bahasa dan sastra di Itali 1 tahun di Siena waktu itu. Oke, ini memang milih Itali karena ada kecintaan tersendiri tentang Itali atau mungkin karena ada related sama bola atau apa? Nah itu, jadi awalnya gue iseng-iseng, ceritanya dari SMA itu gue iseng-iseng belajar bahasa Itali gara-gara bola. Klub apa nih kalau boleh tahu? Apakah kita satu tim atau rival nih ternyata nih ya? Fiorentina. Jarang aja. Sebentar. Fiorentina. Fiorentina ini ketahuan either memang fans abadi ya zaman-zaman dulu atau memang gimana nih coba Fiorentina? Kenapa Fiorentina? La Viola per sempre. Fiorentina itu yang bikin gue pertama kali jatuh cinta sama bola sebetulnya. Di pertandingan pertama Fiorentina Inter, Batistuta nyetak gol lawan Inter. Oke. Fiorentina menang. Oke. Sejak saat itu ya gue suka bola, ngikutin, dan ya udah jadi fans Fiorentina sejak saat itu. I see. Nah, jadi suka ngelihat berita-berita bola yang langsung dari Italinya, di websitenya, terus tertarik belajar bahasanya, iseng-iseng SMA. Nah, pas kuliah semester terakhir mau skripsi, ada kerjasama antara Trisakti sama Kedutaan Itali untuk beasiswa ke Italia. Kayak student exchange gitu lah ya. Dan kebetulan dapat, ya wes berangkat. Terus kok bisa tiba-tiba dari Italia, berarti kan udah pulang nih ke Indonesia nih. Ceritanya gimana tuh, selesai memang sudah kelar balik ke Indonesia atau gimana? Karena kalau aku sendiri kan, aku di Australia nih. Pulang ke Indonesia kan pasti ada culture shock, perbedaan culture, budaya, perbedaan bahasa juga, atau mungkin kayak adaptnya seperti apa nih. Karena kan Koko biasa udah di luar negeri, melihat dunia lebih luas kayak gitu kan. Gue cuma 1 tahun cuy, kagak ada culture shocknya itu mah. 1 tahun ya? Berarti dalamnya masih Indonesia banget dong ya? Iyalah. Oke, walaupun ada sedikit-sedikit Italian sekarang jadinya ya. Iya juga.
Oke. Setelah berarti dari Italia kan Koko belajar ya. Setelah belajar itu nyampe Indonesia tuh apakah lanjut lagi, studi lagi atau udah langsung kerja atau langsung tiba-tiba yang aku dengar Koko bikin kantong sayur ini kan. Mungkin boleh cerita sedikit nih perjalanannya nih dari semenjak pulang ke Indo kok bisa tiba-tiba buka bisnis sendiri dan jadilah kantong sayur ini. Kalau yang kantong sayur ceritanya masih yang belakangan, tapi awal-awal pas balik dari Itali itu kerja profesional dulu. Kebetulan waktu itu Sinarmas, APP, yang pabrik kertas Pabrik kertas. Nah itu waktu itu kebetulan kontak, mereka kebetulan mau memperbesar atau lagi cari orang untuk market Europe, market Eropa, dan kebetulan headquarter untuk Europe market mereka itu ada di Italia, di Padova. Nah, jadi tes, interviewnya juga langsung pas lagi interview sama kepala pabriknya, Bulusi, udah gitu langsung disodorin telepon nih, ngomong langsung sama head yang di Itali. Pakai bahasa Itali dong. Bahasa Itali. Ya bla 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 bla. Oke, bisa lolos. Ya udah. Anyway, start mulai kerja di situ. Dan di situ gue belajar banyak banget. Mentor yang gue dapat di situ adalah ya waktu itu adalah kepala pabriknya Bulusi dan juga dari kepala salesnya Cilina. Belajar banyak banget. Jadi waktu pertama kali gue masuk tiba-tiba langsung dicemplungin. Oke, Jo, lu buruan sekarang lu belajar semua order processing lah, tentang produknya dan lain-lain sambil lu bikin visa. 2 minggu lagi lu berangkat ya. 2 minggu langsung berangkat. Jadi baru pulang, balik lagi langsung ke Italia lagi. Langsung balik ke Italia lagi. Berarti memang 2 minggu dicemplungin. Udah memang deket banget ya sama Italia. Mau pergi kemanapun balik lagi ke Italia. Itu bukan deket, emang disuruh aja ya. Masa gua kagak nurut ya. Ya udah, oke Bu, siap. Oke, selesai bikin visa, latihan langsung nyemplung ke market. Ketemu customer, belajar mulai pertama kali yang kayak hubungan dengan customer itu seperti apa, negosiasi dan lain-lain. Nah, udah gitu, ya udah di situ 2 tahun handle market Europe. Eropa Barat sih mostly. Nah dari gitu setelah 2 tahun handle market Europe, kebetulan di 2 tahun setelahnya handle market Jepang, waktu base di kantornya APP yang di Tokyo 2 tahun di APP Japan. Habis dari situ berarti total 4 tahun di Sinarmas di APP, pindah ke pabrik akrilik, pabrik produsen akrilik di Indonesia, namanya Astari Niagara Internasional. Nah ini juga belajar banyak banget dari Astari waktu Pak Satria juga itu ownernya. Itu sosok yang emang juga mengedepankan kualitas dari produk gitu kan. Jadi kalau waktu itu yang bikin surprise adalah, by the way di Astari ini megang handle market Europe lagi nih, sales export memang untuk Europe. specialty-nya tuh megang market luar berarti seperti itu ya. Iya, jadi backgroundnya emang begitu. Kebetulan backgroundnya seperti itu. Nah, jadi waktu di sini juga kita belajar mengenai bagaimana pentingnya menjaga kualitas suatu produk kan. So, megang market Europe, ada kesempatan berangkat ke Jerman ketemu fabrikator akrilik di situ. Terus semua orang di industri itu tahu bahwa Jerman itu salah satu negara yang pelopor untuk akrilik. Dan fabrikator Jermannya sendiri bilang, barang lu ini sebenarnya bisa dibandingkan atau slightly better dari produk lokal sana yang Jerman. Dari Jerman yang itu produk Indonesia. Yang itu produk Indonesia. Berarti Indonesia tuh nggak kalah banget ya sama produk luar. Kalah, iya. Menarik. Nah, aku mungkin sebelum Koko masuk, aku tanya tentang bisnis Koko sekarang nih, yang orang-orang pasti pingin tahu. Aku mau tanya sedikit nih. Pasti orang juga mendengar Koko punya track record dan Koko punya kerjaan dulu sebelumnya ini kan berarti Koko dari pernah ke Jerman juga, di Italia juga, sama di Tokyo juga, dan pernah sebenarnya basically di Indonesia kan kayak gitu. Apa sih bedanya kerja di luar negeri sama kerja di Indo? Karena kan kebanyakan anak-anak muda sekarang kan mereka di comfort zone ya, mereka maunya kayak ya udahlah yang aman-aman aja, kenapa nggak kerja tinggal di Indonesia yang lebih enak kayak gitu, mereka nggak mau ambil risk buat keluar negeri. Nah, Koko mungkin pandangan Koko gimana nih di dalam Koko kerja di luar negeri tuh? Did you gain a lot di sana? Atau apakah ada yang bisa diambil nih setelah Koko pulang dari luar negeri ke Indonesia? Oke. Kalau kerja sih basically kita kerja di mana aja sama ya. Kerja, cari cuan, ya kan? Iya betul. Tapi sebenarnya yang apa ya? Dengan kerja di luar itu lebih ngebuka pandangan kita terhadap society ya. Kalau emang kita di Indonesia yang kita selama ini tahu dan kita familiar, ya udah culture dan kebudayaan, karakter orang-orang yang di Indonesia. Tapi begitu kita keluar, kita ngelihat ada point of view baru
yang tadinya menurut kita yang benar cuma A, B, C, ternyata di luar nggak begitu. Mungkin ada B, C, D, E, F, dan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tapi itu menambah wawasan kita kan. Nah itu kan sangat bermanfaat banget untuk di saat kita menjadi lebih kaya, point of view-nya, kita bisa berkomunikasi, bisa membina hubungan sama lebih banyak orang, gitu sih. Oke, menarik. Nah, pastinya pengalaman Koko ini beberapa tahun di luar dan juga di Indonesia harusnya kan lebih comfortable nggak kerja sama orang ceritanya kayak gitu, karena udah ada track record yang bagus. Kok tiba-tiba bisa muncullah satu company ini yang namanya Kantong Sayur nih? Aku mau tahu lebih dalam tentang apa sih Kantong Sayur, bergerak di bidang apa, dan kok bisa tiba-tiba dari yang udah di comfort zone, udah kerja, udah enak kayak gitu, bikin bisnis sendiri, masuklah ke Kantong Sayur ini. Coba kau boleh ceritain sedikit nggak tentang itu? Awalnya itu mana ya? Selama waktu gue di luar, setelah kurang lebih 10 tahun ya, di situ kita ngeliat kenapa orang-orang wow di luar negeri tuh hebat ya, luar negeri tuh hebat, Eropa tuh hebat, Jepang itu hebat, betul, itu betul. Tapi kita kadang-kadang lupa bahwa kita aja juga Indonesia tuh hebat banget. Betul. Semakin lama di luar, semakin nyadar, semakin ngelihat bahwa gile, Indonesia sih kita jauh lebih kaya, resourceful lah ya. Resource-nya jauh lebih kaya. Tapi kenapa kita nggak bisa se-booming itu? Jadi kita selama ini kita dikenal kaya di SDM-nya, kaya di SDA-nya, tapi untuk memproses itu menjadi sesuatu yang wow banget atau mempublikasikannya kan masih kurang kan. So ya udah, anyway gue pikir kita bisa dieksplor di Indonesia untuk bisa dikembangkan kan. Nah salah satunya apa? Di bidang pangan. Nah kebetulan waktu itu juga pas lagi mikir-mikir ini, lagi sambil kuliah S2 juga lanjut di Prasmul, MMSM angkatan 27. Anak Prasmul. Oke, make sense. Terus lagi ngobrol-ngobrol sama beberapa temannya, akhirnya sekarang jadi partner kita juga. Ada Pak Prianto, Pak Ferry, Pak Edward sama Pak Nathan. Jadi kita pikir ini barang-barang agriculture Indonesia itu sebenarnya kualitasnya kan luar biasa, tapi penyalurannya ini untuk market yang B2B belum begitu optimal. Kita ngomong pedagang pasar, barang-barang dari situ yang masuk ke market B2B, ke Horeca itu masih jauh di bawah 50% ya. Di bawah 50%. Oke. Jauh di bawah 50%. Memang harus normalnya itu berapa persen yang kita nggak bisa bilang ada standar normalnya berapa, tapi semakin tinggi semakin bagus. Tapi kalau jauh di bawah 50% jelas itu masih terlalu rendah kan. Tapi basically kenapa? Sebenarnya ada 3 pain points yang bermain di sini. Yang pertama udah pasti tempo pembayaran. Terus yang kedua adalah perbedaan cara kerja dari customer buyer yang B2B dengan para pedagang pasar. So let's imagine Ray, lo sebagai purchasing dari hotel, mau siapin beli sayur untuk kebutuhan event besok. Bikin PO, dikasih ke vendor, itu adalah salah satu aktivitas yang dilakukan paling akhir oleh purchasing. Biasanya purchasing resto maupun purchasing hotel. Karena mereka juga harus menyesuaikan dengan stok akhirnya berapa kan. Dan mereka harus bikin forecast dan lain-lain, betul. Nah, jadi kalau misalnya purchasing di hotel jam 5 misalnya mau pulang, ya udah jam 4 misalnya atau jam 5-nya dia bikin PO. 70 sampai 100 SKU. Banyak ya. Ya kan? Harapannya adalah ini udah dikasih, dia bisa pulang, besok barang terkirim antar. Nah, ini PO dikasih ke siapa? Kalau dikasih langsung ke pedagang pasar, kan itu pemilik tiap lapak kan tuh bisnis owner yang beda-beda kan. Nggak mungkin dikasih satu PO terus yang satu koordinasi dengan yang lain. Guys, yuk kita mesti gotong royong nih untuk hotel ini kasih PO. Gak bakal organize juga. Nggak mungkin. Betul. Itu satu, butuh jembatan di situ. Terus yang ketiga lagi adalah di sisi administratifnya. Kalau di B2B kan mereka expect ada administratif yang rapi, bukti pembayaran, semua itu ada resipnya ya. Nah, ya sekarang pedagang pasar. Ya pastinya mereka nggak punya resip. Mereka ada. Ada resipnya. Standar SOP pertamanya mereka nggak kasih resipnya. Tapi kalau diminta dia ada notanya. Tapi pas diminta notanya, kita ngomong cabai merah, bisa CM.
Cabai GM merah hotelnya lihat CM apaan. Iya. Kayak gitu kan. Oke. So ya itu tiga pain points yang kita coba. Oke, harus ada jembatan nih. Kantong sayur masuk di situ. Iya. Nah masuk di situ kebetulan pas kita lagi ngomongin itu lagi pandemi. Berarti ini tuh 3 tahun yang lalu kurang lebih. Udah mau 5 tahun ya? 5 tahun. 5 tahun. 3,5 tahun yang lalu. 3,5 tahun yang lalu. Oke, menarik. Lagi pandemi B2B ya nggak mungkin hotel semua juga Betul. off kan. Iya. Ya udah kita tetap mau harus bantu pedagang pasar karena pas pandemi itu situasinya lebih parah lagi untuk para pedagang pasar. Mereka punya barang tapi nggak bisa disuplai, nggak ada yang makan barang mereka seperti itu. Ada juga yang retail juga rumah tangga kan juga butuh makan kan. Oke. Tapi mereka pada takut dan khawatir untuk ke situ. Jadi di bulan Agustus sampai Oktober 2021 Ya. jumlah pedagang pasar yang tutup bisnisnya di Indonesia sementara maupun permanen itu lebih dari 50%. Oke. Range-nya antara 48 sampai 51% itu drop. Agustus sampai Oktober 2021. Wah, gawat nih. Masalahnya tadi orang-orang juga takut ke pasar. Nah, waktu itu yang online groceries kan lagi naik, lagi up semua. It's good yang teman-teman online groceries berhasil memberikan solusi buat rumah tangga, customer di rumah ya, yang retail B2C. Tapi ada masalah baru di sisi pedagang pasar. Ya kan? Karena ya posisinya agak berseberang lah. Ya kayak compete lah mereka kan pasti. Iya, oke. Jadi ya oke, so kantong sayur mau hadir di situ sebagai untuk penyeimbangnya, jadi solusi untuk di pedagang pasar. Jadi kalau gue boleh bilang kantong sayur ini nggak masuk ke sistem yang sudah ada sekarang di mana langsung B2C dulu sekarang dari pengepul lah hitungannya ke customer, tapi kantong sayur ini masuk langsung dari pedagangnya langsung yang didistribusikan ke B2B, which is kayak hotel dan lain-lain, dan juga customer pun sebenarnya bisa kayak gitu. Jadi yang dulunya mulai dari B2C, tapi setelah pandemi mulai turun dan selesai, let's say selesai ya pandeminya ya. Nah itu kita langsung masuk ke B2B seperti rencana awal kita. So sekarang kita 100% B2B. Oke, menarik itu. Nah, kalau Koko sekarang bilang waktu itu zaman COVID justru itu merupakan satu turning point ya, dimana kayak ini kayak waktu yang tepat nih buat kita mulai buat bikin kantong sayur dan lain-lain. Tapi kan pasti ada up and down ya. Sepanjang bisnis kan pasti ada ups and down, ada yang kurang ini dan lain-lain. Nah, dari kurang lebih 3,5 sampai sekarang 3,5 tahun ini, titik terendah Koko tuh udah di mana sih dalam membangun kantong sayur ini nih? Challenges itu kan datang bertubi-tubi ya, bertubi-tubi tergantung gimana kita bereaksi. Titik terendah ya mungkin ya di saat misalnya ada customer yang pada saat awal-awal ngelihat wah barangnya kok masih ada sedikit masalah, masih perlu di-improve atau gimana, tapi itu nggak bisa dibilang sebagai titik terendah yang bikin kita kayak merasa sedih atau down atau gimana, enggak. Justru itu feedback yang bagus. Betul. Feedback yang bagus. Nah itu tergantung cara kita reaksi, kita ngelihat challenges dan masalah itu tuh sebagai apa nih. Wah bagus nih, thanks for the feedback. Dan beneran kita perbaikin, dan setelah kita perbaiki ya customernya udah happy lagi, customer yang sama happy. Malah dia merekomendasikan kita ke relasi-relasinya yang di bidang yang sama. Tapi kalau aku boleh lihat ya, berarti secara nggak langsung gara-gara ada complaints, basically kan complaints ya, mungkin kayak barangnya yang kurang apa dan lain-lain. Berarti secara nggak langsung dari komen tersebut Koko bisa bikin standarisasi atau kayak progres Koko untuk dari petani ini ke kliennya seperti itu. Berarti kayak distribution channelnya bakal di-improve buat lebih baik seperti itu kan. Nah, gimana caranya Koko bisa ngatur sedemikian rupa kalau misalnya aku nih sebagai klien ya mau beli, standar itu udah pasti nih segini. I mean kan kita nggak ada yang tahu ya, maksudnya sayur mungkin ada yang kurang baik dalam perjalanan, atau misalnya dari order 10 kotak atau satu kotak ada yang kurang atau gimana. Nah itu mensiasatinya gimana kok? Nah sih itu it's all about communication aja. Jadi sebenarnya bagaimana kita bisa meng-convey ekspektasi dari customer ke hulu, ya kan. Di pedagang-pedagang mungkin sebenarnya barang-barang mereka bagus, cara pengemasannya juga bagus, tapi mungkin prosesinya mesti lebih teliti. Bang, ini ada satu nih cacat kayak gini, bisa lah dibikin lebih konsisten, semuanya lebih teliti gitu. Nah itu nggak masalah, dan justru yang penting makanya adalah menjalin hubungan dengan para pedagang. Itu yang penting, itu yang ditekankan di kantong sayur sampai staff-staff operasional semua juga harus bisa ada communication skill yang baik
Nah, ini menarik nih kok. Maksud aku gini, kalau kita sebagai pebisnis ya, kita ngomong di orang dunia bisnis yang sama dengan taraf yang sama, kita gampang nih ngobrolnya. Kita udah tahu mereka maunya apa namanya, kita punya approach seperti apa. Nah, aku tidak mengkesampingkan petani-petani ini, yang maksudnya bukan aku bilang mereka kurang, tapi kan approach-nya pasti berbeda nih kok. Especially yang aku tahu ya, correct me if I'm wrong. Koko punya landing page. Itu kan maksudnya salah satu dari teknologi ya, satu bagian dari teknologi. Nah, mungkin kan orang-orang tersebut tuh tidak ngomongnya gimana ya, kayak tidak sampai atau misalnya mereka belum mengerti gimana proses baiknya untuk bisa ke sana. Nah, maksudnya proses yang gimana caranya kontak Koko atau misalnya melalui website platform tersebut atau gimana. Okay. Nah, approach Koko untuk kasih education itu ke petani-petani itu seperti apa kok? Ya sih, kalau ke pertanian pedagangan basically nggak usah menggunakan landing page atau teknologi platform dan nggak perlu. Itu langsung kita datang komunikasi biasa aja sih. Sebenarnya nggak ada ke situ. Lebih ke human relationship aja sih yang penting untuk dibangun. Yeah. Jadi contoh waktu itu pernah juga kan ada pengiriman cabai rawit merah, harus dipetik, harus disortir dulu warnanya. Itu waktu itu ada pengiriman sekitar 150 kilo untuk satu customer. 150 kilo. 150 kilo. Oke. Ya udahlah. Dan itu emang udah rutin kayak gitu, jadi kita udah biasa juga. So salah satu cara untuk membangun hubungannya ya udah sekali-sekali ya main ke situ ikutan metik. Masih ingat waktu itu di Pasar Indo. Ya udah jam berapa ya, jam 5 pagi. Sortir nih cabai, warnanya yang ini oke, ini enggak itu oke. Cabai rawit cuy. Kalau cabai merah besar sih oke, ya kan. Cabai rawit tuh banyak banget. Cabai merah keriting juga oke, masih panjang-panjang. Ini cabai rawit cuy. 150 kilo, fokus sortirin satu-satu. 150 kilo ya udah kita sortir bisa. Tapi kan orang yang pedagang di pasar jago banget kan. Mereka karena udah biasa tiap hari. Iya. Ya kita ikutin dari itu udah ke sortir, udah kepisah, kita petikin rantingnya tak satu kayak gitu. Sambil di momen-momen itu kesempatannya bagus untuk building relationship dengan mereka kan. Iya. Ngobrol sama pedagangnya. Pernah nggak kok Koko ngajakin nih pedagangnya kayak ayo dong join nih bareng kita, kayak aku bantuin kan, basically Koko kan membantu mereka untuk menjualkan produk-produk mereka kan kayak gitu. Ada nggak sih kayak nggak mau deh, mereka lebih konservatif, kayak kita udah punya channel sendiri, kita nggak mau kayak gitu? Nggak sih, sejauh ini nggak. Mereka terbuka dengan opportunity. Nah, tinggal bagaimana kita mengklopkan di apakah opportunity ini bisa menjadi cocok buat mereka dari sisi sisi prosesnya semua. Ya itu tugasnya kita. Tapi mereka nggak nolak. Tapi itu menarik sih, maksud aku gini, kayak aku belum riset lebih dalam, tapi yang aku dengar kan banyak sekali anak-anak muda nih kan, biasa kan kayak petani atau enggak yang ya punya perkebunan dan lain-lain di daerah-daerah ini kan kebanyakan generasi-generasi yang udah lebih elder kayak gitu. Dan anak-anaknya nggak mau nih lanjutin karena mereka ngerasa kayak ke kota lebih keren kayak gitu, lebih bisa kerja di office dan lain-lain. Nah, aku ngerasa kalau memang ada jembatannya nih seperti Koko ini menurut Koko bisa nggak sih ngubah persepsi anak-anak muda itu kayak ternyata punya kebun atau bertani itu udah nggak sekonvensional dulu loh. Sekarang bakal lebih modern, lebih mudah untuk jualnya juga, dan aku rasa juga orang pasti mikirnya cuan bisa banget. Cuannya bakal lebih banyak kayak gitu, jadi lebih gampang kan. Menurut aku kan win-win solution kan kayak gitu. Nah, apakah memang pemikiran Koko kayak ke depannya karena platform ini bukan platform ya, kayak jembatan ini dipermudah, bakal ada changes nggak sih anak-anak muda yang di daerah-daerah tersebut, mereka bakal kayak ya udah kita jalanin aja nih gitu. Ekspektasi kita begitu. Kita begitu. Semoga ada gerakan dari anak-anak muda untuk lebih oke deh, gue mau jadi petani modern ya. Dan sekarang udah mulai muncul tokoh-tokoh figur-figur di daerah, figur-figur muda yang bergerak di bidang tersebut gitu, menaikkan pertanian di daerah, which is really good. Sekarang kita udah deh, kita ngomong wine misalnya. Lu punya winery gitu. Lu punya kebun wine. Itu sebenarnya apa? Bertani kan sebetulnya. Betul. Cuma pas di sisi hilirnya itu jadi keren, wine. Ya kan? Apakah kita perlu ganti semua petani jadi petani wine? Kagak juga. Misalnya selada gitu ya. Lu bertani selada, terus ada buncis dan lain-lain. Kalau itu bisa
dari hulunya kualitasnya, prosesnya semua dibikin bagus. Ya. Di hilirnya kemasan, packing dan lain-lainnya dibikin oke, really nice secara visual. Ya. Dan juga apa ya, pokoknya kemasannya itu udah oke banget. Ya gimana prestisnya juga naik dong. Betul. Sekarang nggak usah sebut brand, tapi kalau kita bilang brand-brand sayuran atau makanan yang berbasis tanaman, yang vegetable atau buah-buahan yang masuk di top of mind, yang brand yang atas-atasnya langsung ada kan? Pasti ada. Ada kan brand-brand itu kan? Artinya It's possible, very possible. Nah jadi, oke, contoh yang mau lebih ininya lagi ya, kalau mau bikin lebih agak sophisticated, agak lahan di daerah tuh luas dan masih murah. Betul. Kalau emang nggak mau bertani yang konvensional, bisa misalnya pertanian hidroponik. Betul, iya. Hidroponik cuy, itu sebenarnya ya, salah satu masalah bahan komoditas bahan pangan di Indonesia itu apa? Fluktuasi harga. Ya kan, fluktuasi harga. Ada karena cuaca lah, karena apa dan lain-lain. Hidroponik sebetulnya nanti ya, I hope so di satu titik di masa depan, itu bisa menjadi solusi untuk stabilitas harga pangan. Karena udah nggak ngaruh lagi mau cuacanya kayak apa juga, iya kan? Oke. Aku mau clarify dikit. Hidroponik ini kayak aku pernah lihat jadi dari Bogor atau dari mana tuh yang mereka tuh di dalam kayak satu tenda putih itu ya. Oh, berarti karena nggak ada dampak dari cuaca atau apapun. Betul. Makanya supply-nya akan tetap konstan. Betul. Jadi tidak akan dipengaruhi harga kayak gitu. Supply air, supply nutrisinya, semua pengaturan batch production-nya. Ya kan, itu kan bisa lebih mudah dikontrol, lebih mudah dikendalikan. Nah sayangnya memang saat ini kalau kita bicara hidroponik, sebenarnya harga mereka udah stabil. Tapi kalau let's say satu item cabai deh, sorry cabai nggak bisa. Satu item sedikit kok. Ya pokoknya fluktuasi harganya, gitu. let's say agak bisa. Let's say pergerakan harganya itu titik terendahnya di sini. Titik tertingginya di sini, terus kan ada titik mediannya tengah. Nah, saat ini stabilitas harga dari harga hidroponik itu masih di antara range yang median dan yang maksimumnya. Jadi masih di titik tengah, titik atas. Di atas rata-rata. Nah, kalau one day ada solusi yang memungkinkan hidroponik itu bisa stabilitasnya itu di titik median atau paling nggak sedikit di bawah median gitu ya. Nah, itu boom. Hidroponik itu benar-benar salah satu solusi untuk stabilitas harga pangan. Tapi apakah ada perbedaan nih kok? Buah atau sayur yang dari hidroponik sama yang dari biasa? Itu ada bedanya? Ada. Pertama, nggak semua bisa dibikin hidroponik. Hidroponik sekarang masih banyak untuk yang leafy ya, yang daun-daunan. Ya. Oke. Perbedaan dari sisi kualitas pun juga sebenarnya ada. Yang hidroponik dia bisa tahan lebih lama. Dan dengan sedikit tambahan teknologi itu bisa diatur dalam arti crunchiness-nya, visual warna hijaunya. Wow, berarti sampai tanpa sedetail bahan kimia itu. Tambahan ya, tapi emang dengan treatment yang khusus. Ya karena ekosistemnya itu, environment-nya bisa lebih dikontrol, kita bisa kendalikan. Sedangkan kalau yang di lahan, yang di tanah ya itu lebih alam berperan jauh lebih banyak. Berarti secara nggak langsung kalau memang anak-anak muda ini ya pasti kan ide-idenya lebih wild gitu, maksudnya kayak mau bikin A, B, C, D, dan mereka kalau misalnya bisa supply di hitungannya bahan pangan kayak gini ya, pasti perputaran ekonominya akan jauh lebih cepat dan lebih baik. Yes, betul banget. Itu akan membantu banyak faktor juga kan, karena let's see Indonesia seluas apa kan menurut aku, kayak tanahnya banyak ya kan, ekosistemnya juga lumayan baik, tinggal gimana cara mereka ngelola buat produk mereka, brandingnya seperti yang tadi Koko bilang bagus, menarik, pasti harusnya bisa dimakan. Oke. Sekarang sedikit nambahin lagi, salah satu isu besar di distribusi bahan pangan kita itu kan logistik sebenarnya. Negara kita luas, infrastruktur sudah ada perbaikan pastinya, tapi masih ya kalau mau ke daerah-daerah yang tertentu itu masih sulit ya. Nah ini menarik nih Koko bilang tentang logistik, sorry ya aku potong sebentar. Nah, aku penasaran, kan kantong sayur ini jembatan dari hitungannya yang supply sama bayarnya, kayak gitu. Nah, sudah sejauh apa nih kantong sayur dalam skala yang sekarang sudah berjalan 3,5 tahun ini, sejauh apa sih range-nya? Dan kalau misalnya pun, contohnya kita di Jakarta nih,
kan mungkin nggak banyak ya, maksudnya kayak kayak kebun-kebun di Jakarta kayak gitu, pasti kan bahkan di daerah. Nah supply-nya Koko gimana cara pendistribusian tersebut bisa mencapai ke klien? Mungkin kan karena ini kan perishable kan, barang ini kan maksudnya ada waktunya, nggak bisa tiba-tiba ditahan 3 hari 4 hari ntar kan jadi nggak baik gitu kan. Nah mungkin Koko bisa cerita sedikit gimana caranya bisa akomodir itu semua, misalnya tempatnya di luar kota dan mungkin plot-plot Koko di daerah Jakarta tuh sejauh apa kayak gitu. Sebenarnya ya cakupan kita sekarang kan di Jabodetabek. Iya. Tapi barang-barang dari mana? Barang-barang pasti dari luar. Oke. Yang jauh, let's say dari Cipanas ada, terus yang dari Pekalongan juga ada. Tapi ya semuanya kita juga udah paham shelf life-nya ini yang paling lama berapa lama, treatmentnya harus seperti apa, ya kan? Nggak boleh treatmentnya itu juga kita dari pedagang udah tahu, dari kitanya juga udah tahu, dari customer juga ada ekspektasi. Nah ini semua benang merahnya seperti apa, ya udah kita standarnya di situ, kita harus stick di situ, ya kan? Nah tapi pasti ada batasan-batasan. Makanya kalau mau ekspansi buka lagi tempat lain, misalnya kita mau buka di Sumatera, ya sudah pasti yang kita berdayakan atau kita ajak kerjasama adalah petani dan pedagang di daerah tempat situ. Nah jadi balik lagi ke yang tadi, kalau bisa anak-anak muda ini bisa bergerak memanfaatkan lahan-lahan Indonesia yang begitu luas dan begitu rich, kan nggak harus centralized di satu tempat. Betul. Bikin pertanian di area Jawa aja, enggak juga, bisa aja bikin area Sumatera, Sulawesi. Nah, semakin banyak pertanian baru modern di area-area yang semakin tersebar, masalah logistik kan lebih mudah disolusinya. Kita nggak usah jauh-jauh untuk dapat source. Itu make sense sih, karena aku juga ngeliat kayak gini, kayak ketika aku ke China gitu, mereka punya ladang buat pertanian itu besar sekali dan itu bisa jauh banget di tempat-tempat pedalaman mana. Tapi mereka semua udah pakai teknologi, mereka semua otomatis pakai buat penyiramannya semua. Dan mereka juga bisa actually nggak cuman disebarin ke seluruh China yang sebesar itu, tapi mereka bisa ekspor juga ke luar negeri. Kayak gitu. Jadi kayak kalau mereka bisa, I think kita punya chance juga karena Indonesia kan supply-nya juga baik dan especially kita negara yang punya banyak populasi dan kita negara konsumtif kan, jadi kayak I think marketnya is pretty good, it's pretty cool. Nah aku juga ada pertanyaan nih kok, kan sekarang pemerintah baru ya. Nah dalam pemerintahan baru ini ada nggak sih harapan untuk para pedagang tradisional atau petani nih menurut Koko, apakah ada satu changes yang berbeda? Karena kita lihat kayak contohnya kemarin pun juga makanan gratis contohnya kan untuk anak-anak sekolah. Itu kan menarik ya, berarti secara langsung kan bukan cuma memberikan makanan gratis ke orang sekumpulan orang, tapi itu menambah bisnis juga untuk yang mensuplai makanan tersebut kan. Nah, apakah ini menurut Koko, tanggapan Koko gimana nih dengan adanya pemerintahan baru sekarang? Ya, pastinya harapan ada perbaikannya di sisi mana, lebih ke misalnya keadaan pasar. Dari fasilitas fisik pasar itu bisa lebih diperhatikan, lebih ditingkatkan. Aksesnya juga, akses ke pasar dan akses ke area pertanian itu kita masih butuh banyak PR. Kalau akses sudah oke, fasilitas fisiknya di di area pertanian dan di pedagang juga sudah diperbaiki, maka orang-orang yang kerja di situ juga akan lebih baik, lebih nyaman, kualitas barang-barangnya juga bisa lebih terjaga, yang nggak gampang kotor, nggak gampang rusak, itu akan lebih mudah dijaga. Maka harapannya adalah supaya itu bisa terjadi, selain digelontorkan dana untuk perbaikan fasilitas dan lain-lain, tapi juga ada pembinaan yang lebih rutin, pembinaan yang emang berbobot ke para pedagang dan ke para petaninya untuk meningkatkan kayak cara kerja dan standarisasi produk mereka. Jadi kita mesti berawal dari hulunya ini, nggak cuma dari fasilitasnya, tapi dari orang-orangnya juga nih. Educate juga ya mereka semua ya. Ya pembinaannya ini harus di level up, standarisasinya di level up. Oke, barang bagus menurut gua udah bukan yang kayak gini lagi, tapi udah 1 or 2 step ahead, lebih advance lagi. Dari situ dulu. Nah hulunya udah beres, ntar di processing. Kita selama ini kenal dengan source kita banyak, tapi processing kita dan maintenance-nya kita dalam banyak hal kurang baik. Nah nanti di processing ini added value apa nih, produk-produk ini produk komoditas, jangan terlalu banyak kita terpaku di komoditas kan.
Nah, added value apa di sayur-sayuran dan di buah-buahan yang bisa diberikan? Nah, ini harus kita perkuat di lini ini sehingga nanti produk akhirnya itu value-nya tuh tinggi. Ya, menanggapi komen Koko tentang itu ya, aku ngerasa kayak sebenarnya kalau aku pikir-pikir ya, aku tuh kapan terakhir datang ke pasar tradisional? Mungkin hampir nggak pernah. Makanya gitu kan. main-main lah. Ya maksud aku kayak ini mungkin hanya aku ya, aku tidak bicara tentang anak-anak muda sekarang, ini hanya aku merasa kayak ngapain aku ke pasar tradisional, toh kotor tempatnya kayak gitu. Enggak, sekarang pasarnya bersih-bersih banyak loh. Itu kan makanya aku belum pernah ke sana nih. Nah setelah Koko bilang kayak gitu, aku merasa kayak berarti pasar tradisional ini menarik ya, kayak banyak tempat pasar tradisional tuh yang bersih dan kita kulineran juga seru di situ. Kulineran di pasar. Betul, dan mungkin kita juga bisa mendapatkan barang-barang yang jauh lebih fresh daripada yang kita bisa order online seperti itu kan. Nah, kita masuk satu sesi nih kok sekarang. Nah, namanya tuh mitos atau fakta. Nah, jadi di dalam mitos atau fakta ini aku akan kasih satu statement. Nah, Koko dari pandangan Koko sendiri, Koko boleh bilang ini mitos atau fakta dan mungkin Koko bisa jelaskan sedikit. Oke? Jadi sekarang kita akan masuk ke mitos atau fakta. Nah, untuk pertanyaan pertama nih buat Koko, statement sih sebenarnya ya. Kantong sayur merupakan platform teraman dan terakurat dalam proses ordering saat ini. Mitos atau fakta? Ya, saya kan bukan kantong sayur, fakta. Karena nanyanya langsung sama ownernya kayak gitu ya. Oke, fair enough, fakta. Yang kedua, mitos atau fakta? Dengan kemudahan dashboard kantong sayur, para pedagang tradisional supplier dan petani akan semakin dimudahkan dalam memproses order. Sebetulnya, again, mungkin itu bisa bilang bukan mitos, bukan fakta, tapi lebih tepatnya dashboard teknologinya itu kita lebih banyak gunakan untuk internal processing yang kita di kantong sayur, bukan ke pedagang maupun ke ini. Nah, tapi itu yang bikin ada added value dari peran kantong sayur sehingga order processing itu jadi lebih simple, lebih akurat, lebih cepat. Kesalahan-kesalahan yang biasa dialami oleh para buyer yang B2B itu tereliminasi. Ada salah informasi di surat jalannya atau juga di penagihan dan itu udah eliminated dengan sistem yang kita pakai. Oke, berarti sebenarnya kayak kalau ada petani atau supplier lah hitungannya melalui kantong sayur, mereka nggak perlu pusing lagi. Mereka tinggal supply. Semua hal yang lebih rumitnya dilakukan di dalam kantong sayur, dari timnya Koko semua kayak gitu ya. Oke, menarik. Nah, yang ketiga nih, mitos atau fakta, kantong sayur merupakan platform B2B yang menghubungkan antara supplier terpilih dengan pelaku bisnis khususnya dalam bidang F&B. Fakta. Karena bisa dibilang fakta kok. Ya emang itu kerjaan kita. Kita udah 100% B2B, bahan pangan, ya kan, sayur, buah, sama bahan dasar rempah-rempah. Tapi ini sedikit pertanyaan ya. Kenapa jadi lebih fokus ke B2B kok? Apakah memang dari ini kita ngomong dari segi bisnis ya, jauh lebih menguntungkan B2B daripada langsung ke B2C? Enggak juga, tergantung. Kalau ngomongin cuan itu tergantung gimana kita mengelola postingan, processing kita ya. Tapi basically B2C punya solusi udah banyak banget, opsi-opsi solusi mereka. Iya. Mau platform online ada berapa? Name it. Banyak. Mau yang offline juga, mau tinggal ke pasar, supermarket atau ke minimarket yang di area perumahan. Opsi mereka banyak. Nah, B2B opsinya ini mereka butuh requirement produk-produk yang konsisten, harus sesuai dengan nanti dari kualitas output produk dari chefnya dan lain-lain. Nah itu kan banyak hal yang perlu diperhatikan dan dijaga. Dan pemain yang B2B juga dibandingkan untuk yang B2C masih lebih sedikit. Jadi ya. Oke, menarik. Nah lanjut nih kok, mitos atau fakta? Dengan bergabung dengan kantong sayur, peluang bisnis terbuka lebar untuk para pedagang tradisional. Fakta. Karena secara nggak langsung Koko menyalurkan ke banyak orang ya langsung ya daripada satu orang. Nah kalau misalnya aku sebagai
pemegang bisnis gitu ya. Misalnya aku punya hotel nih kalau sekarang. Aku tanya ke Koko, kalau tadi kan kita ngomongin tentang petaninya terus nih. Kalau kita dari sisi pembisnisnya, aku tanya Koko, aku mau supply nih sayur A, B, C, D. Apakah nanti Koko yang langsung mengarahkan, oke, sayur A ngambilnya dari sebelah sini yang lebih bagus, B dari sebelah sini, atau aku bisa memilih sendiri nantinya? Kayak, aku maunya kalau sayur A ini kita udah pilihkan. Kita udah pilihkan yang terbaik. Jadi we know source yang terbaik yang mana. Pedagang dan petani yang udah berkomitmen juga mau meningkatkan standarnya mereka dan kerjasama dengan kita yang mana aja. Kita udah pilihkan, buyer, santai, terima barang, kualitas bagus, good timing, all good. Berarti sebenarnya Koko nih sangat membantu dari dua belah pihak ya, antara supplier dan kliennya. Mereka nggak perlu pusing, butuhnya apa, bisa supply-nya apa, ketemu langsung di kantong sayur. Yes, mantap. Oke. Nah, ada lagi nih kok. Mitos atau fakta, kantong sayur merupakan unit bisnis yang akan berkelanjutan atau sustain karena menjadi jawaban dan jembatan penghubung antara petani, pedagang tradisional, dan pelaku bisnis. Fakta. Apalagi kalau ya ini bahan makanan, semua orang akan selalu makan sampai dunia kiamat kayaknya itu bakal terus makan dan ekonomi harus terus berjalan. Artinya bisnis B2B untuk makanan pun juga akan selalu ada dan akan semakin banyak. So ya. Nah, aku punya pertanyaan terakhir nih aku. Misalnya nih, kok kayaknya bisnis pertanian ini ya atau perkebunan kayak gitu ya, kok menarik ya. Terus aku misalnya kayak mikir kayak, aku punya lahan nih mungkin dari orang tua di daerah pedalaman atau apa kayak gitu. Apa kita belum tahu nih mau bikin apa, kita nggak punya orang petaninya. Apakah bisa konsultasi atau misalnya bisa mendapat pendapat dari kantong sayur juga nih kayak, kita mau coba masuk nih ke dunia ini, bisa nggak sih disarankan kayak buah apa, sayur apa, atau enggak nanti proses seperti apa. Jadi kita menjadi salah satu supplier Koko juga yang existing kayak gitu. Nah itu mungkin nggak sih kayak gitu kalau buat orang-orang baru? Mungkin, dan kita juga sangat terbuka ngobrol-ngobrol santai aja. Ya, palingnya dari kantong sayur kita bisa bantu discuss, kasih advice mengenai yaitu demand-demandnya, barang-barangnya, itemnya apa aja. Tapi kalau untuk mulai bikin kebun, bagaimana untuk awalnya bikin pertanian, itu mungkin ya ada partnernya kita juga yang mungkin lebih capable untuk I see, gitu. Okay. Karena kan itu udah beda kan, itu benar-benar yang diproduksi, kita yang di sisi distribusinya. Ya, tapi betul. we have those channels yang akan dengan senang hati juga, yuk ngobrol bareng, kita bahas bareng nih gimana, if you wanna start, apa dulu step-stepnya gimana, and how to do it, itu bisa. Oke, benar. Berarti buat teman-teman di rumah kalau misalnya tertarik nih ya, berarti bisa coba nih. Mungkin kalau aku lihat ya, setelah kita ngobrol dari tadi, bisnis ini tuh sangat menjanjikan. Yang makan ada, yang supply juga ada, kayak gitu kan. Tinggal kita gimana cara kita mengemasnya. Kalau dari Koko bilang kan. Nah, mungkin Koko ada 1-2 patah kata atau mungkin statement yang mungkin bisa disampaikan ke teman-teman di rumah nih. Kalau misalnya mereka mau join atau misalnya mereka ada ideas baru atau tentang everything yang Koko mau coba sampaikan, mungkin boleh disampaikan ke teman-teman di rumah. Oke. Buat teman-teman yang mau mulai bisnis baru, yang penting perencanaan, planning itu penting sekali ya. Planningnya harus bener, harus jelas, goalsnya apa juga harus jelas, dan mental juga seiring berjalannya waktu mental akan terbentuk. Tapi selama kita terus mencoba dan goalnya itu jelas, at a certain point kita pasti akan sampai di level titik itu. Jadi jangan menyerah, mencoba. Mungkin peluang berhasilnya 5%, gagalnya 95%. Tapi kalau nggak mencoba, peluang berhasilnya 0%. So which one is better? Kita semua tahu jawabannya. So kita lakukan aja. Oke, mantap guys. Jadi kalau kata pedagang sayur dari Itali nih, dia bela-belain balik ke Indonesia, take the chances buat bikin company sendiri. So you guys don't have to be afraid kayak gitu. Yang penting coba dulu ya kok ya di depan. Oke, sekali lagi Kojo, thank you so much udah hadir di SOS Podcast. Mudah-mudahan nanti bisa kita undang-undang lagi. But we got a lot of enlightenment dari apa yang sedang kau kerjakan sekarang. Semoga juga ini pun juga menambah pengetahuan juga buat teman-teman di rumah. Oke? Thanks, Ray. Thank you so much, Ko. Thank you for the opportunity. Thank you. Kojo, ini ada dari sponsor kita yaitu dari Spring Air. Ini buat Koko karena Koko udah datang sekali. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Spring Air. Thank you.